Oke, selamat pagi. Hari ini mau bahas masalah expander lagi. Ini tentang pembacaan speedometer, khususnya bensin. Nah, jadi pagi hari ini saya dapat rata-rata 112. Nah, kemarin 109, 110, sekarang 112. Oke. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu. Untuk pembacaan speedometer khususnya average bensin, saya sudah ukur dari full to full dengan metode manual, terus pengisian kembali, kemudian dihitung bagi jaraknya, ya, dan dibandingkan dengan pembacaan yang instan dari si ECU yang tertera di speedometer. Itu akurat sih, kurang lebih 95% akurat. Nah, itu dasarnya dulu, itu akurat, ya. Jadi ECU-nya udah cukup pintar untuk membaca average penggunaan BBM. Oke, bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, tuh kan, dia turun kan. Ini karena saya sedang parkir nih. Tuh, jadi akurat. Eh, Kenapa dia turun average-nya? Karena di sini ada pemakaian bahan bakar, tapi tidak menciptakan jarak, tidak ada jarak. Jadi ya menurun average-nya, rata-rata bahan bakarnya. Nah, jadi makanya saya bilang ini komputernya cukup pintar, ya, cukup pintar. Itu posisi positifnya dari expander yang udah saya coba berapa lama ini. Jadi kalau ini kan sesudah menggunakan power sure system, ya, menggunakan power sure system, upgrade pengapian dan kelistrikan, itu rata-rata di atas 110, minimal 110 lah di dalam kota. Oke, itu saya bilang itu dulu. Nah, sebelum pemakaian power source saya jamin itu di bawah 110. 18, 19 itu udah paling top, mentok banget. Dengan nggak ada yang bejek-bejek gas, nggak ada. Itu udah paling top, bener-bener top. Tuh, turun lagi 11,8. Pintar dia. Ini kondisi kan ibarat macet, nggak gerak nih. Turun dia 18. Ya. Nah, jadi setelah menggunakan power source system, efisiensi bahan bakar meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaganya meningkat, torsinya naik. Jadi pada saat kita injek gas dikit aja, dia udah lari. Nah, di situ. Nah, sekarang pedal gasnya ini feel-nya dengan lari itu sebanding. Jadi kalau kita mau minta kencang, kita injek aja dalam, dia kencang. Kalau kita mau santai, injek dikit-dikit aja. Jadi ngikutin kaki tarikannya. Nah, itu yang saya rasain. Nah, terus kemudian ini ini 11,7. Oke. Nah, sekarang yang jadi patokan. Yang jadi patokan. Bisa aja bilang ada yang komplain. 111 nih, sekarang 111,7. Lu ambil video. Bisa aja tadi lu jalan lancar. Ya kan, jalan lancar dalam kota. Lancar. Tadi saya nggak lewat tol. Saya dalam kota. Bisa aja jalan lancar kok. Nggak macet dia bilang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada average, ya, expander menyediakan average lagi. Nah, average speed 15 km per hour. Bayangin di jalan speednya itu average-nya 15 km per hour. Saya posisi berangkat tadi dari daerah Joglo, pos Pengumben, sampai di Kemayoran. Sekarang ini di Kemayoran, Gunung Sari. Nah, average 15 km. Gimana nggak macet gitu. Nah, itu average, ya. Jadi nggak bisa bohong. Patokannya apa macet enggaknya? Dari average saja. Average-nya 15 km. Bayangin 15 km itu speednya itu seperti orang naik sepeda. Nah, itu rata-rata dari rumah Joglo ke pos Pengumben sampai Kemayoran itu kita lari konstan 15 km. Nah, ini kan berarti bayangkan macetnya ya cukup luar biasa sih, ya. Nah, terus kemudian di sini jangan hitung jarak, itu jaraknya nanti pas penghabisan bensin baru kita bagi. Nah, ini
160 kilo lagi baru isi bensin. Nah ini average pemakaian BBM 11,6. Jadi dengan pemakaian BBM rata-rata 1 liter 11 kilometer ya. Terus kemudian dengan speed rata-rata itu tadi yang 15 kilometer per hour. Nah bayangin jalan 15 kilometer per hour rata-rata, macetnya seperti apa? Nggak bisa diungkapin kata-kata, tapi kita menggunakan data aja yang di sini. 15 kilometer per hour, datanya di situ. Ya. Dengan kondisi AC on terus. Nggak ada saya mati-matiin AC. Ya, ini pengetesan BBM menggunakan power source system. Nah, sayangnya tadi saya sebelum pakai power source saya nggak rekam seperti ini. Karena saya mempelajari speedometernya. Nah, ya, jadi itu kita bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, gitu. Jadi rata-rata penggunaannya di dalam kota itu 110, 111, bahkan 112 tadi. Dengan rata-rata speed 14 sampai 15. Nah, ini turun lagi dia. Ya. Karena apa, ini kondisinya saya lagi nyalain mesin tapi posisi parkir. Makanya saya bilang komputernya cukup pintar sih, smart sih ini, si expander. Bagus sih, good job sih emang. Pintar. Cuma bisa dibilang ada bodohnya juga sih. Ada bodohnya. Karena apa? RPM-nya agak ngedrop. Itu pun sesekali aja. Saya nggak tahu itu kenapa. Itu pembacaan dari si ECU-nya sih memang. Saya nggak tahu itu kenapa. Tapi ini setelah menggunakan power source system sih bagus ya memang. Penggunaan bahan bakarnya jaraknya lebih jauh. Ya, jadi semakin lama ini saya cek dia membaca sih kebutuhan si pengguna. Jadi kalau di dalam kota kita jadi kalau saat kita menginjak pedal gasnya sesuai kebutuhan, dia bisa save energi. Jadi dia nggak nyemprotin bensinnya banyak lagi, seefisien mungkin. Jadi dia baca nih, oh ini kelebihan power, jadi dia save dia punya bahan bakarnya dengan cara penyemprotan bahan bakar ke ruang bakarnya itu dikecilkan. Nah, ini pinter, smart sih ini. Dia punya ECU-nya smart ini, bagus ini. Ya itu positifnya. Nah, yang kedua ada juga bodohnya. Bodohnya dia sekali mengelitik. Saat apa? Saat kita memacu atau menginjak gas secara tiba-tiba gitu. Jadi saat kita mau akselerasi secara tiba-tiba injek mentok gitu langsung, dia agak krek, langsung teriak mesinnya. Nah, jadi kurang sigapnya dia ya. Jadi dia baca melalui sensor knocking. Seharusnya dia baca dari si map sensor. Map sensor ada kevakuman tinggi, dia langsung mundurin timing pengapian tanpa harus terjadinya knocking harusnya. Nah, knocking itu menurut saya harusnya baca saat dari langsam atau speed rendah. Lari 10 kita tiba-tiba bejek 10 km per jam kita bejek. Nah, itu baru sensor knocking boleh lah baca. Tapi kalau lagi lari 30 tadi kayak seperti tadi ya dalam kota ya, saya rata-rata 30 km per jam saya bejek agak krek. Nah, jadi harusnya dia baca dari map sensor. Ada kevakuman tinggi di chamber, dia mundurin timing harusnya tanpa harus terjadi knocking gitu. Tapi sensor knockingnya membaca dengan baik. Dia hanya krek sekali, udah itu hilang. Dia berhasil dia baca timingnya, dia mundurin gitu. Ya, itu sih bagus sih. Memang ada lebih ada kurang, itu aja. Apalagi ya, untuk bahan bakar, performanya, akselerasi,
mesin lebih halus, yaitulah menggunakan sistem power sure. Nah, sistem power sure-nya itu seperti apa, coba kita lihat di areal mesin. Saya buka. Oke. Bentar ya. Ini membaca atau mendongkrak pengapian ya, power sure, ignition power sure, dongkrak pengapian. Nah, terus lalu yang kedua di sini mendongkrak kelistrikan ya. Mungkin agak gelap nih kameranya, jadi dia menggunakan sistem power sure ya. Terus kemudian oh ya, masalah waktu tadi saya berangkat dari daerah Joglo itu jam 7 ya, jam 7. Sekarang jam 9 kurang 20. Tadi ini saya bikin video 10 menit, sudah 10 menit ya, berarti setengah 9. 1,5 jam. Dengan average tadi 14 sampai 15 km per hour, konsumsi bensin 111 112. Itu aja, bayangin aja. Ini cerita dalam kota Jakarta yang lagi ada project MRT. Terus kemudian ada tamu negara untuk melaksanakan KTT ya. Nah, terus kemudian apalagi, macetnya seperti itu deh ya, desak-desakannya, kondisi jalanannya. Itu aja cukup videonya hari ini. Saya sih masih penasaran dengan pengguna expander lainnya, apakah bisa tembus 110 dalam kota. Karena dari mobil ini saya coba sendiri itu nggak masuk. 19 aja udah luar biasa. Saya coba dengan tidak injek gas dalam-dalam. Ya mobil di belakang ya pada teriak, klakson, main lampu, ya kan. Nggak bisa 18, 19 dalam kota. Dan ini kalau di tol 120 saya yakin gampang digapai sih. Tapi dengan injek gasnya ya normal, yang nggak gila-gilaan ya. Itu sama dengan buang-buang bensin juga kalau begitu caranya. 120 gampang banget. Jangan cerita dapat ya, tapi seberapa gampangnya, seberapa mudahnya mendapat 120 itu. Nanti kita coba lagi kalau memang ada kesempatan masuk tol. Nanti saya coba record. Itu aja. Semoga membantu. Terima kasih.